Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan. Dulu Jokowi berkali-kali janji kereta cepat haram gunakan APBN. Sekarang ya, APBN dijadikan sebagai jaminan. Katanya seperti itu begitu, muncul spekulasi, ada dugaan seperti itu begitu. Apakah DPR akan mau di situ begitu kan? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Bagaimana mungkin ya kalau kereta cepat lalu kemudian menghabiskan ratusan triliun begitu kan, lalu kemudian tidak ada gunanya sama sekali ya, mending batal aja begitu kan ya, daripada kita pusing urusan sana sini begitu. Tapi jangka panjang ini sangat menarik begitu kan. Tetapi jangka panjangnya hampir 100 tahun begitu kan ya, belum menikmati sudah ya sudah jadi rongsokan begitu ya. Ya karena pada akhirnya kereta cepat itu menunjukkan bahwa ya kenapa Pak Jokowi selalu membangun infrastruktur itu begitu kan ya. Tetapi perlu diingat adanya kereta cepat atau tidak ada ya Indonesia biasa-biasa aja, tentram begitu kan ya. Tidak begitu urgent sama sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang Cina tahu persis siapa the real presiden sehingga ia yakin bisa diatur termasuk menjadikan APBN sebagai jaminan. Bisa saja begitu kan dia mau karena sudah terjebak begitu kan ya. Karena pada hakikatnya siapa sih yang kemudian punya kepentingan besar kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi ini Jokowi ya semakin banyak temuan ya dustanya hingga bangsa ini kelak dapat banyak menemukan literatur bahkan buku sejarah yang bernarasi kelam catatan-catatan tentang biografi kepemimpinan sebagai sosok si raja bohong. Selain itu utamanya puluhan janji berbohong juga tudingan ijazah palsu. Apa ini ya maksudnya begitu kan ya. Bolehlah mengkritik orang tapi jangan bukan atas nama rasa kebencian ya. Udah dapat ya, bila Jokowi lengser maka hukumannya pancong wajib dipraktekkan. No surprise lah ya, no subscribe lah, no surprise lah ya. Sebaiknya Jokowi dan Ahok serta LPB sebagai jaminan. Mereka trio kewek-kewek ya, lambang kebobrokan penguasa. Trio gede bacot minus nasionalisme. Wah, ini apa maksudnya begitu ya. Tetapi ya, punya setiap kepemimpinan itu punya cara masing-masing begitu ya. Bahkan ini APBN sesuai amanat konstitusi ya dialokasikan untuk kecerdasan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra, tapi perlu diingat bahwa ya ini kan kereta cepat ini sebenarnya dalam jangka panjang sangat menarik begitu kan sebagai negara-negara maju. Di negara-negara maju yang namanya kereta cepat itu pasti ada di situ begitu ya. Tetapi mungkin kegagalan Luhut hari ini mungkin sekarang gagal, tapi mungkin dicoba lagi akan dia dia akan sukses ya, buktikan aja nanti begitu kan ya. Jangan menjustis bahwa itu adalah gagal, tetapi perlu diingat bahwa benar-benar bukan gagal sebenarnya, masih belum beruntung. Ya beda bahasa lah. Ini bunyi Lapas 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmurannya. Bahkan ya, the real presiden adalah calo project yang selalu berkaitan dengan Cina. Belakangan pura-pura risau karena terpaksa gunakan APBN dijadikan anggunan ya. Rentenir mana pernah mau rugi kalau ambil untung dua pihak ya bisa saja berwajah seram seperti lub iblis. Apa maksudnya ya? Tetapi inilah demokrasi kita ya dari teman-teman netizen yang kemudian pro dan kontra di situ begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa bolehlah kita mengkritik orang tapi bukan atas nama rasa kebencian begitu ya. Pelan tapi pasti, jangankan penguasa, aset APBN aja ya yang sakral udah bisa dikendalikan. Tapi marilah kita tetap teriak NKRI harga mati. Ya kalau seperti itu kan orang akan berspekulasi bisa saja terjadi begitu. Dalam artian bahwa kenapa sih ya kok bisa segitunya begitu. Apakah ini menjadi korban masyarakat Indonesia atau apa begitu kan. Tetapi mari kita baca seperti ini beritanya. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan. Dulu Jokowi berkali-kali janji kereta cepat haram gunakan APBN. Lah bagaimana dengan sekarang begitu ya. Ini kan agak aneh juga begitu ya. Dari Kompas ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB yang awalnya ditargetkan selesai tahun 2019 kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembekaan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sesuai proposal dari pemerintah Cina, maka ya mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kita biaya proyek mengalami pembengkakan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai oleh negara. Bahkan terbaru pemerintah Presiden Joko Widodo kembali berencana dan menyuntik uang rakyat ya ke mega proyek tersebut sebesar 3,5 triliun melalui skema penyertaan modal negara PMN ke PT KIA ya Persero ya. Penggunaan ya uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya menginginkan janji Presiden Joko Widodo ya lantaran ya kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek itu tak akan menggunakan uang pajak sebesar pun. Ya dari awal kan sudah tahu begitu bagaimana dengan Cina yang kemudian melakukan keuntungan besar di situ begitu. Bahkan dia mengatakan bahwa janji politik Pak Jokowi ya, ini janji Jokowi ya. Menilik ke belakang, catatan ya kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri merupakan salah satu proyek paling strategis di era Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya barangkali menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah murni dilakukan BUMN. Menggunakan skema bisnis to bisnis B2B ya artinya pemerintah menjadikan tak ada duit dari APBN pun ya tidak ada jaminan dari negara ya apabila suatu saat proyek ini terancam mangkrak. Biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan penjamin dari Cina dan juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perubahan. Kalau kita cepat tidak gunakan APBN, kita serahkan BUMN untuk bisnis to bisnis ya. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi. Kata Jokowi dikutip dari laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015. Bahkan dia menyatakan bahwa konsorsium yang dimaksud yakni PT Kereta Cepat Indonesia, Cina atau PT KCEC ya konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan. Dari Indonesia ada 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara ya dan KAI ya. Bahkan dalam kutipan dari dari Kompas dia mengatakan bahwa ini ya seringkali ya sedangkan dari Cina adalah China Railway International Corporate Limited ya China Railway Group Limited ya dan bahkan dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dari Cina ya yang kemudian ya membentuk China Railway ya lalu kedua perusahaan gabung itu kemudian membentuk PT KCEC. Bahkan kita tidak ingin berbeda beban APBN. Jadi sudah memutuskan bahwa kereta cepat itu ya tidak gunakan APBN ucap Jokowi ya. Bahkan ini Jokowi janji proyek tak dijamin pemerintah ya. Ini kok janji terus Pak Jokowi ya. Jokowi menegaskan jangan menggunakan uang rakyat. Pemerintah bahkan sama sekali tidak memberikan jaminan apapun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. Dan bahkan hal ini ya proyek cepat penghubung dua kota berjarak 150 km tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan Cina dan perhitungan bisnis. Tak ada menjamin dari pemerintah oleh sebab itu ya saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B bisnis ya tegas Jokowi. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta cepat ya Jakarta-Bandung diperkirakan menelan investasi 70 triliun dan 80 triliun itu sangat jelas. Dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Cina mengantorkan utang ya sebesar ya plafon pengembalian ditetapkan 40 tahun dan bunga sebesar 2%. Karena banyak perusahaan Cina yang terlibat di dalamnya, maka banyak komponen ya bisa tenaga kerja juga didatangkan dari sana. Mulai dari tempatnya begitu kan ya, mulai dari ya, tempat orang yang bekerja di situ katanya mau dari Cina begitu ya. Itulah kekuasaan orang Cina yang ada di Indonesia begitu ya. Negara Cina maksudnya. Bahkan ini meski besarannya ya peranan Beijing di proyek itu Jokowi berujar jika tak bisa mendekati Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek pada awal sebelumnya digadang-gadang akan digarap oleh Jepang ya. Bahkan dia mengatakan seperti diketahui Cina memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 140,3 kilometer tersebut saat itu Jepang mengajukan proposal senilai 6,2 miliar US dollar sedangkan Cina mengajukan 5,5 miliar US dollar. Dan kan itu kan menurut saya pribadi ya kan
konsisten sekali kalau Jepang begitu kan ya. Cina kan seperti itu begitu, wallahu alam begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita harus harga itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.